Sumatera Barat juga dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menewaskan puluhan orang. Banjir bandang yang terjadi di kaki Gunung Marapi disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur puncak Gunung Marapi. Banjir bandang tak hanya terjadi di daerah Agam, tapi juga terjadi di tanah datar dan padang panjang, yang menyebabkan puluhan orang tewas. Banjir bandang juga merusak rumah, sekolah, rumah ibadah, dan sawah ladang. Jalan nasional Padang Bukit Tinggi putus total karena badan jalan sepanjang hampir 50 meter ambles akibat tergerus air sungai. Banjir bandang juga menghancurkan 7 objek wisata pemandian, puluhan tempat makan, dan sebuah kafe yang terletak di sepanjang aliran sungai Batang Lurah. Jalan nasional yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi, tepatnya di kawasan Lembah Anai, di kilometer 64+200, putus total. Akibat badan jalan itu ambles sepanjang 50 meter, karena digerus air sungai. Sungai Batang Lurah yang awalnya sempit, kini semakin melebar dan memakan badan jalan nasional. Selain itu, di beberapa titik di sepanjang jalan itu, badan jalan juga terban ke sungai dan hanya menyisakan sebagian ruas saja. Akibatnya, arus lalu lintas dialihkan ke jalan alternatif. Pertengahan Mei 2024, 2 mobil terjun ke jurang sedalam puluhan meter akibat terseret material longsor di Jalan Lintas Sumatera Padang Solo, tepatnya di kawasan Sitinjau Lawi, daerah Panorama 2, sekitar 20 km dari pusat kota Padang. 8 orang menjadi korban, 2 diantaranya dinyatakan meninggal dunia, sedangkan 1 lainnya terjepit batu di bawah jurang. Akibat longsor, kondisi jalan menjadi macet. Salah satu di antaranya, pengemudi yang terjebak itu adalah Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, yang hendak kembali ke Padang usai melihat korban banjir bandang di Agam. Mahyeldi tak hanya melihat korban dari dekat, tapi juga menemaninya hingga dievakuasi tim SAR. Lalu lintas kembali normal setelah petugas mengenyahkan material longsor. Longsor itu menyebabkan Padang terisolir selama lebih dari 10 jam. Didampingi oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Presiden Joko Widodo, bersama Ibu Iriana, meninjau lokasi bencana banjir lahar dingin di Nagari Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang. Orang nomor 1 di negeri ini, begitu tiba di lokasi, langsung mengelilingi tempat yang nyaris rata dengan tanah dan melihat alat berat yang sedang mengeluarkan material batu dari aliran sungai. Jokowi juga mencoba jembatan Bailey atau jembatan darurat yang baru selesai dipasang oleh tentara. Pada kesempatan itu, Presiden juga mengunjungi ratusan pengungsi di tenda pengungsian yang berada di lapangan Batu Tabah, Kecamatan Ampe Angke, dan menyerahkan bantuan untuk para korban. Presiden menegaskan pemerintah siap membantu proses relokasi dari banjir bandang dan lahar dingin di Sumatera Barat. Sungai di Ngarai Siano tiba-tiba meluap. Luapan air bercampur lumpur merendam permukiman di bantaran sungai.
Akibatnya, 7 rumah terendam dan sejumlah warung di bibir sungai hanyut di bawah air. Banjir bandang ini berasal dari pertengahan sungai di Ngarai Siano, di sekitar daerah Koto Gadang. Diduga aliran sungai ini tersumbat gara-gara galodo awal Mei lalu. Kemudian jebol karena di hulunya diguyur hujan deras. Usai banjir bandang ini, warga dilarang tinggal di sekitar aliran sungai Siano dan harus menjauhi area 50 meter di kiri dan kanan batang Siano karena arus semakin kencang. Hujan deras yang melanda daerah Padang Pariaman mengakibatkan sebuah rumah di Kanagarian Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, tertimpa material longsor. Longsoran tanah berasal dari bukit yang berada di bagian rumah Lambau dan Ratnawilis itu menyebabkan dinding bagian belakang rumah roboh. Kejadian itu mengejutkan penghuni rumah karena mereka tak menyangka akan terjadinya longsor. Beruntung saat peristiwa itu terjadi, Lambau dan keluarganya bisa menyelamatkan diri. Warga dibantu tentara dan polisi mengenyahkan material yang masuk ke rumah. Mereka menyelamatkan barang-barang yang masih bisa digunakan. Meski tak mengakibatkan korban jiwa, Lambau menderita kerugian puluhan juta rupiah. Bagi warga kampung Bukit Kaciak Nagari Amping Parak Timur Pesisir Selatan, banjir merupakan hal yang sudah biasa. Jika daerah itu dilanda hujan deras dalam tempo 1 jam saja, maka dipastikan daerah mereka akan kebanjiran. Jika hujannya reda setelah 1 jam, maka daerah itu hanya direndam banjir dengan ketinggian air 50 cm. Namun, jika hujannya awet, ketinggian air bisa bertambah hingga lebih dari 1,5 meter. Banjir ini terjadi akibat saluran irigasi dan saluran air di kampung itu kecil dan tersumbat, yang menyebabkan air meluber ke rumah-rumah. Hal ini telah sering dilaporkan baik kepada pemerintah nagari maupun ke pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Namun hingga saat ini masih belum ada tanggapan sama sekali. Selain banjir, bencana tanah longsor juga terjadi di Sumatera Barat. Sebuah lokasi yang merupakan bekas tambang emas di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, longsor. Akibatnya, belasan warga yang saat itu sedang berada di lokasi ikut menjadi korban. Selain mengalami luka-luka, beberapa di antaranya dilaporkan meninggal dunia. Menurut salah seorang petugas dari Puskesmas Talang Babungo, pihaknya telah menerima beberapa orang korban yang berhasil dievakuasi oleh petugas SAR gabungan dari lokasi tambang. Data dari BPBD Kabupaten Solo, 13 orang meninggal dunia. Sedangkan 12 orang lainnya selamat dan sempat dirawat di Rumah Sakit M. Nasir Solo. Banjir bandang melanda 5 nagari di Kecamatan Sumpur Kudus Sijunjung pada Senin malam, tanggal 11 November lalu, yang merendam nagari Sumpur Kudus Selatan, Unggan, Silantai, dan Nagari Manganti. Akibatnya, ratusan rumah terendam, serta puluhan rumah rusak sedang dan rusak parah. Kejadian banjir tersebut akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Sumpur Kudus dan Sijunjung,
hingga menyebabkan Sungai Sumpur yang mengalir di 5 nagari itu meluap. Menurut data sementara dari BPBD Sijunjung, ratusan rumah, fasilitas umum, serta kantor wali nagari terendam banjir dan genangan lumpur. Selain itu, ratusan hektar sawah juga rusak parah.